segala macam maaf. Mungkin saya dikatain pelakor kamu gitu. Saya pernah dikatain kayak gitu. Enggak cuma kebun binatang. Iya, saya dikatain kayak gitu ya. Itu Iya, ya lo gitu. Terus dikatain, dia bilang kayak keluargamu tak kabeh, dia bilang kayak gitu. Tak sumpel mulutmu itu dengan tak dan lain sebagainya kayak gitu. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Aku pernah mengira cinta adalah takdir Tuhan yang harus dijaga, karena itu menyembuhkan. Seminggu sebelum akad, ternyata aku tahu lelaki yang kucintai hanyalah bayangan semu, tenggelam dalam pinjol dan judol. Namun pernikahan harus tetap berjalan. 5 bulan kemudian, surga yang dijanjikan pernikahan berubah jadi neraka kekerasan yang tak kunjung padam. Hingga akhirnya aku sadar, kebahagiaan tidak bisa ditunggu dari perubahan orang lain. Perempuan harus berani menciptakannya sendiri, dengan langkah dan luka yang kita pilih sembuhkan, meski mungkin tanpa cinta. Dalam sunyi aku berdoa, dan Tuhan menjawab lewat tangan ibu, pelukan adik, bahkan almarhum ayahku serta sahabat yang tak lelah menopang. Dari reruntuhan itu aku berdiri lagi. Aku tahu Tuhan tak pernah memerintahkan perempuan untuk bertahan dalam derita di bawah pria. Kini aku merdeka. Aku tahu selamat bukan berarti kalah, tapi menang karena pulang pada diri sendiri. Oke, Mbak Nurul speechless ya. Iya. Karena I was there gitu, menjadi teman kemana-mana bareng gitu, dan saya baru tahu di titik itu udah titik resistant point Mbak Nurul yang nggak bisa lagi gitu. Dan saya katakan waktu itu juga, Mbak, saya support untuk perceraian. Bukan saya orang yang dalam hal ini negatif dalam hal mendorong itu, tapi memang sudah tidak mungkin diperjuangkan lagi gitu. Dan kita tutup lembaran itu, dan Mbak Nurul saya tahu benar setelah itu nggak pernah ngomong lagi. Artinya memang benar-benar cepet banget move on-nya ya. Artinya berusaha atau saya mungkin nggak semudah itu, tapi apa yang kemudian membuat Mbak Nurul tampak cepat move on ya kan? Dan saya tahu itu hanya penampakannya, karena selama ini dia membohongi saya dengan kebaik-baikannya. Tapi saya salutnya Mbak Nurul tuh langsung bisa move on gitu. Apakah kesibukan atau apa, Mbak? Iya, betul. Jadi memang di waktu momen perpisahan ini ternyata bukan ya yang kata Bapak mungkin ya lewat mimpinya Ibu, ternyata ini rezeki gitu. Ternyata ini kan juga membuka banyak hal yang saya belum sadari sebelumnya, Mbak Hanum. Jadi kayak oh ternyata tuh saya layak ya dicintai. Kenapa? Karena ketika saya kemudian sudah merasa cukup kuat waktu itu, saya menemui satu persatu orang-orang yang kenal saya dan pasangan saya. Saya minta maaf ke mereka atas nama pasangan saya, gitu. Saya minta maaf setelah bercerai. Setelah bercerai, karena mungkin ada ketidaknyamanan selama berrelasi dengan beliau. Terus saya menceritakan kalau sekarang saya sudah tidak sama beliau, gitu. Dan respon yang didapatkan dari mereka tuh surprisingly mereka malah sebenarnya selama ini aku mendem loh. Aku tuh mikir kenapa sih Nurul yang sepinter ini menurut mereka. Iya, saya tahu Mbak Nurul pinter. Yang sepinter ini, seproduktif ini. Bahkan pernah akhirnya dapat rezeki, dapat pekerjaan di bidang pendidikan yang menjadi program nasional gitu ya. Kemudian kok bisa sama orang yang kayak gini gitu. Di situ tuh saya sadar gitu. Kenapa orang lain bisa lebih sayang sama saya dibandingin saya sendiri. Nah itu dia. Iya, titik poin di mana kemudian oh iya ya selama ini kenapa sih saya menggantungkan validasi dari pasangan saya, mencari bahwa saya layak dicintai itu dari mulut pasangan saya. Kenapa saya tidak mengakui bahwa saya tuh selovable itu loh gitu. Nurul, kamu tuh selovable itu gitu.
Sampai akhirnya kemudian saya mulai mikir mencari jalan. Ini gimana ya? Karena kejadian ini juga impact-nya cukup besar, Bu. Ya, saya memutuskan untuk juga dapat dukungan profesional juga gitu. Oke, Ya, sempat pergi mencari. Iya, ke psikolog untuk mengurai ini benang kusutnya mana dulu yang harus diselesaikan gitu. Sampai akhirnya saya juga ketemu, didampingi terus sama Mbak Hanum juga selama saya 1 tahun, terutama 1 tahun pertama yang itu juga berat saya jalanin gitu. Benar-benar full support, ditambah dengan lingkungan kerja yang juga full support, yang tidak judgement bahwa oh kamu cerai ya, kamu alumni pengadilan agama ya. Alumni. Jadi kayak saya merasa benar-benar diterima dengan apa adanya saya gitu, dengan kontribusi yang bisa saya kasih, dengan kemampuan dan kompetensi saya, dengan saya yang mau berkembang. Itu yang membuat akhirnya Mbak bisa menyalurkan tadi ya perasaan-perasaan tadi, merasa nggak berguna, merasa fail dalam hidup, kemudian ada sedikit friksi juga dengan keluarga, itu tersalurkan lewat apa tadi ya, kesibukan yang ternyata cocok dengan pribadi dan tipikal Mbak Nurul gitu. Betul. Jadi kayak enjoy gitu ya. Merasa memulai hidup di umur 30 kayaknya, Bu. Saya my life start at 30 gitu. Because saya menikah di umur 26, saya jadi janda di 29 gitu. Rasanya benar-benar saya entah karena coping mechanism yang kemudian memory block, atau karena memang saya merasa hidup kembali, jadi saya seolah-olah tidak pernah menjalani hidup yang babak itu tuh cuman cerita atau mimpi saya aja gitu. Itu loh Mbak, itu tadi apa memory block atau apa itu kan semua orang pasti menginginkan itu ya. Dan mungkin saya bisa katakan ada keberuntungan dalam arti keberuntungan yang ini ya, yang artinya Allah masih kasih situasi di mana ada hal yang tidak memperumit hal ini. Pertama karena Mbak tadi cukup economically Mbak tuh independent. Kedua karena nggak ada keturunan, belum Allah kasih gitu ya. Artinya akan lebih sophisticated bagi orang untuk block memory itu ketika ada anak kan, biasanya seperti itu. Dan orang akan susah juga untuk move on, orang susah juga untuk untuk keluar dari toxic relationship karena anak. Untuk bukan anak tuh menjadi penyebab ya, tapi secara fitrah memang pasti lihat anak gitu. Dan Mbak belum dikaruniai gitu. Jadi itu juga yang membuat lebih mudah ya Mbak. Betul. Itu juga yang ternyata hal yang saya ratapi di pernikahan, tapi saya syukuri setelah perceraian. Karena saya tahu banget Mbak, Mbak Nurul tuh pengen banget punya baby. Sama Sarah. Sama Sarah aja. Tuh kayak udah babysitter. Jadi ketika kemudian saya berpisah itu justru dukungan besar datang dari keluarga besar juga. Keluarga besar justru bilang, ini adalah keputusan yang terbaik, kamu adalah pejuang untuk hidupmu sendiri, kamu juga memperjuangkan keluarga ini karena keluarga dari Bani kita itu tidak ada yang punya perilaku seburuk itu. Jadi kamu sedang menyelamatkan generasi, katanya gitu. Dan itu lega banget sih, maksudnya keluarga besar full support juga. Kalau ada yang butuh ditemenin, ayo kita temenin, Pak D, Bude, Bule pun semuanya standby untuk mau support gitu. Tapi kebetulan memang saya juga merasa ini adalah arena perang saya sendiri untuk menuntaskan itu. Saya harus tinggalkan yang buruk-buruk di belakang. Saya mau mulai babak baru, jadi saya mau selesaikan ini sendiri gitu. Dan masih diterima juga sama keluarga. Alhamdulillah. Mbak boleh mungkin ada 2 pesan nih. Pesan pertama dengan mereka perempuan yang mungkin pertama sedang berjuang juga, yang keadaannya mungkin berbeda-beda ya kasusnya, tapi intinya mereka juga menempuh atau sedang mengharungi sesuatu yang kurang mengenakan dalam perjalanan, tapi mereka nggak punya keberanian. Apa sih yang mungkin disampaikan? Kedua mungkin buat anak-anak cibi-cibi di sana yang mau yang lagi bucin, lagi nggak bisa ngelihat lah sekarang ini pasangannya ya, itu punya red flag atau ini sudah menunjukkan bibit-bibit yang gelagat yang nggak benar gitu. Nah, boleh nggak sedikit disampaikan apa yang bisa dipelajari dari kehidupan Mbak? Mungkin kalau pesan-pesan saya ya buat teman-teman perempuan terutama yang ada di luar sana, baik yang sudah menikah ataupun belum, yang masih dalam relasi yang meragukan, entah karena red flag ataupun kurang nyaman, saya rasa kalian harus menguatkan diri
untuk mencari keyakinan bahwa yang perlu didengar dan patut didengar itu suara diri dulu. Jangan kalian pikirkan tentang omongan orang lain atau persepsi di luar tentang hal-hal yang kurang nyaman tentang perempuan, tapi dengerin isi hati dulu. Karena itu nggak mungkin bohong ya, nurani itu ya. Nurani. Mungkin itu pesan dari Tuhan, dari Allah yang dititipkan lewat diri kita. Itu kan, sebagaimana ketika 1 bulan sebelum menikah sesungguhnya itu nurani sudah berkata begitu, tapi karena social pressure. Kemudian akhirnya tetap harus lanjut gitu. Nah, itu juga yang mungkin misalnya nih mepet nih taunya gitu. Juga harus berani keluar. Harus berani karena ya seperti yang yang disampaikan sama hadis mungkin ya Mbak Hanum. Bisa jadi saya salah. Jadi tinggalkan hal yang meragukan. Tinggalkan hal yang meragukan karena selagi kita berkompromi, malah kadang di situasi itu tuh orang memanfaatkan kompromi kita. Betul. Jadi ketika ada perang batin, itu keraguan atau apapun yang menghinggapi di hati itu sebetulnya udah ya kita diminta untuk menjauhi itu. Ya dalam hadis memang itu, dan takutnya itu tadi ketika ada hal yang seperti itu, ketidakberdayaan kita dalam bernegosiasi itu dimanfaatkan oleh orang yang jauh lebih powerful. Betul, iya. Dan mungkin yang terakhir pesan saya adalah jangan pernah takut sama rasa kehilangan, karena nggak apa-apa banget kita nangisin untuk hal benar yang kita perjuangkan. Iya, jadi mungkin kita kalau melepaskan sesuatu itu berat. Tapi kalau sesuatu itu buruk, ya kita lepasin aja nggak apa-apa. Dan kalaupun kita harus nangis selama apapun, nangislah. Tapi kamu memperjuangkan hal yang benar, kamu melepaskan hal buruk untuk kebaikanmu gitu. Jadi itu juga yang dilakukan oleh Mbak, senangis-nangisnya, tapi hanya kepada Allah. Gitu, betul. Tumpahkan rasa itu, validasinya biar Allah yang memvalidate itu semua. Betul, kan. betul. Bukan malah ke medsos. Oh, gitu jangan sih, jangan sih. Itu framing nanti malah jadi kemana-mana. Dan liar kemana-mana. Iya, betul. Dan tapi terakhir Mbak Nurul, kalau udah move on berarti membuka hati dong untuk untuk next step gitu, next chance gitu. Iya, sempat kepikiran untuk tidak punya pasangan, tapi iya sih Bu, maksudnya sempat pengen fokusnya ke hidup saya aja, ke ibu dan ke adik-adik, tapi hidup terlalu sepi ya say, kayak sendirian. Iya, apalagi Mbak tuh kan child lovers banget gitu, ada baby lovers juga, ada bayi gitu. Tapi saya doakan Mbak Nurul, saya pikir dengan dengan pengalaman hidup yang menurut saya itu nggak cuma mahal untuk disimpan sendiri, dibagikan gitu kan, dan juga dengan kualifikasi Mbak Nurul yang sebagus ini gitu, saya yakin kok Allah sedang menyimpan jodoh juga yang jauh lebih baik nantinya. Amin, insya Allah. Terima kasih banget Mbak Nurul. Terima kasih Mbak Nurul. Saya juga lega akhirnya Mbak Nurul bisa bercerita karena memberi inspirasi buat orang-orang di sana untuk lebih teguh, berani, solid untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Dan dengarlah hatimu sendiri, dengarlah nuranimu, pikiran kamu dulu sebelum mendengarkan orang lain. Karena itu yang paling pure, yang paling murni. Gitu. Karena itu adalah tanda dari Allah yang sesungguhnya. Baik, makasih sekali Mbak Nurul sudah bergabung di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di proyek-proyek lain. Insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.